Perempuan Dayak dari Mantangai Hulu dulu dapat berladang setiap tahun dengan cara menugal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi berladang masyarakat Dayak, pembukaan lahan dilakukan berdasarkan pengetahuan dan aturan adat yang telah dijalankan selama bergenerasi. Namun, setelah kebijakan pelarangan pembakaran lahan diperketat pasca kebakaran hutan dan lahan, perempuan Dayak tidak lagi leluasa berladang seperti sebelumnya. Akibatnya, lahan yang dahulu menjadi sumber pangan keluarga perlahan tidak lagi dikelola, sehingga kebutuhan pangan yang sebelumnya dihasilkan sendiri kini harus dibeli dari luar desa. Bagi perempuan Dayak, berladang bukan hanya soal menanam padi, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas masyarakat Dayak. Meskipun saat ini terdapat pengakuan terhadap kearifan lokal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembukaan dan pengelolaan lahan non-gambut bagi masyarakat hukum adat. Banyak perempuan yang merasakan perubahan besar dalam praktik berladang mereka dibandingkan masa sebelumnya. Apa alasan masyarakat adat terkhusus perempuan tidak dapat menanam seperti semula? Alasannya itu karena adanya perda yang dibikin pemerintah yang melarang membakar itu. Jadi karena kami sebagai masyarakat adat khususnya perempuan untuk berladang dari nenek moyang dulu, ya kami pakai cara kami yang menanam itu secara membakar, karena itu sudah turun menurun secara tradisional kami itu dari nenek moyang dulu kami lakukan. Kalau untuk membuka ladang itu harus dibakar dan dibikin ritual-ritual, karena banyak sekali ritual yang kita bikin dari mulai kita membuka ladang sampai kita menanam padi, menugal sampai kita panen, itu pun tidak lepas dari ritual-ritual. Karena itu ya kami itu banyak sekali merasa kehilangan karena adanya larangan perda itu. Apa saja tanaman yang sudah hilang semenjak masyarakat itu sudah mulai tidak menanam lagi? Yang pertamanya itu sayur-sayuran yang hilang, dan juga yang kedua itu karena kami habis berhenti berladang itu kami harus menanam karet. Jadi yang keduanya yang hilang itu kebun karet kami yang untuk membantu mencukupi kebutuhan seperti pangan. Jadi mulai enggak berladang lagi itu semua hilang. Dari sayur-sayuran sampai bibit lokal kami juga hilang, beberapa banyak namanya bibit yang hilang. Satu pun tidak ada yang tersisa. Sampai kebun kami pun juga habis hilang. Untuk kondisi kebutuhan keluarga nih Bu, semenjak tidak bisa bertani lagi, apakah atau bagaimana cara Ibu menyiasati kebutuhan keluarga? Kalau semenjak kami itu tidak bisa berladang lagi, ya tanaman yang di ladang itu semua hilang, ya kami sangat merasa ya kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pangan kami. Pertama-tama seperti padi yang selalu beli di pasar, ya apapun semuanya itu kebutuhan kami beli semua di pasar, seperti sayur, ikan, ya semuanya itu beli, nggak ada yang kita ambil dari ladang lagi. Pemerintah mengatakan kalau proyek ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Menurut Ibu, apakah ini proyek ini mempermudah masyarakat dalam mengelola lahan? Kalau menurut saya ya itu enggak membantu kami mempermudahkan menghasilkan untuk kebutuhan pangan. Karena apa? Ya kita sama-sama lihat
keadaannya ini langsung kita di lahan, kayaknya ini cuma semak belukar aja yang ada, tapi satupun tanaman yang tidak ada yang berhasil untuk ditanam di cetak sawah ini. Karena itu saya bisa mengatakan ini tidak untuk mengurangi, membantu masyarakat khususnya untuk perempuan. Nah, ini kan dibilang itu tadi untuk menjadi solusi yang tepat. Tapi menurut Ibu apakah ini tepat untuk masyarakat atau harusnya bantuan seperti apa yang dikasih pemerintah untuk masyarakat agar tepat sasaran? Ya, kalau menurut saya ya untuk bantuan yang mungkin bisa membantu kami, ya pemerintah itu harus memberi izin untuk kami untuk mengelola lahan yang seperti dulu. Seperti kami berladang, cara kami yang tradisional, yang membuka ladang itu membakar, menugal dengan padi kami yang padi gunung itu. Mungkin itu yang bisa membuat kami bisa merasakan seperti dulu berkecukupan tentang masalah pangan. Kalau masyarakat itu mau memberi solusi untuk kami sebagai masyarakat, ya pemerintah harus memberi izin perlindungan untuk kami yang berladang secara tradisional yang membakar ladang itu. Mungkin itu yang saya harapkan dari pemerintah. Aku lihat kan ada beberapa tanaman yang mati. Nah, apa alasan Ibu mencoba untuk menanam kembali di kondisi yang kita lihat dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk ditanami kembali, tapi saya lihat Ibu berusaha untuk menanam kembali? Karena saya itu penasaran, karena program ini cetak sawah ini untuk solusi untuk masyarakat, ya karena kita yang tidak bisa berladang secara membakar. Jadi saya penasaran, karena saya ada punya bibit, saya coba untuk menugal apakah yang dibikin oleh pemerintah ini yang seperti ini membuka ladang secara cetak sawah ini apakah bisa berhasil saya tanam padi. Nah, kenyataannya saya coba untuk nanam, tapi padinya hidup, tapi kayak apa ya, enggan hidup. Kayak itu, seperti mau hidup tapi tak mau hidup. Mau hidup tapi enggan mati. Gitulah tanamannya yang saya tanam itu. Karena saya semakin penasaran, karena pemerintah itu selalu bilang itu solusi untuk kami masyarakat. Padahal setelah saya coba itu tidak bisa untuk solusi untuk kami masyarakat. Karena kami itu dari dulu secara tradisional untuk berladang. Ini nyatanya kita ini kenyataannya ini enggak kita buat-buat, karena kita sendiri yang coba untuk nanam padi, kenyataannya itu tidak bisa hidup. Nah, itu yang perlu pemerintah ya pertimbangkan lagi untuk kami sebagai masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini.